Jangan begitulah. Oke, kalian anak-anaknya Dorce. Lah ini saudaranya Dorce. Nggak boleh begitu. Apalagi pengacaranya yang ngomong risih, segala macem, dicaci maki sama saudaranya, sama kita dimaki-maki. Jujur nggak ada kita maki-maki. Ini kalau kita ngomong, memang Bunda ngomongnya begini. Mau bagaimana ngomongnya? Mesti lembut-lembut gitu. Lembut aja nggak, keras aja nggak nerima, apalagi lembut. Jadi sekarang gini aja deh untuk Amel ya Mel ya. Tolong disegerakan bacain itu apa namanya? Surat wasiat. Tolong bilang sama notaris dipercepat karena ini udah lewat dari 40 hari. Biar kita tahu apa isi dari wasiat itu. Nggak usah berlama-lama, nggak usah kesana kesini nggak jelas. Pokoknya segera buka gitu aja. Sumpah demi Allah, Bunda nggak ingin ribut-ribut. Bunda kepingin tuh baik-baik aja. Kalian ngerti Bunda juga ngerti kalian. Jadi kalau apa-apa tuh ngomong sama orang tua, jangan apa-apa jalan sendiri. Bahasa mereka dulu lebih 40 hari ya. Lebih 40 berarti kan nggak boleh lebih 50 nih. Nggak nyambung tuh kan. Setelah 50 juga mau tidak mau terpaksa kita bermain secara hukum. Dan ingat ya, ini kita cerita hukum waris Islam. Berarti kita sama juga mensengsarakan orang yang telah meninggal. Itu yang saya marah terhadap tindakan ini. Kenapa? Ini agama Islam, mendiang itu agama Islam. Kalau bisa segerakan itu diselesaikan. Itu saya wanti-wanti juga sama mereka. Orang harta itu bukan harta kita kok. Saking marahnya dia, ku ikhlaskan sempat masalah dia. Tapi itu ikhlas karena emosi. Kenapa gini perlakuannya gitu? Kalau misalnya dia tidak ada hak, barangkali dia kan nggak masalah. Dia akan pulang ke Padang. Ini masih tergantung-gantung dia di lubang buaya. Yang seperti itulah, kita beragama ya. Ya, sekarang komunikasi kita lewat pengacara, sesama pengacara. Pengacara kami sudah menghubungi pengacara anak angkat juga, Amel ya kan. Sudah mencoba untuk menanyakan kapan wasiat itu akan dibukakan, yang katanya memang ada wasiat. Tetapi sampai saat ini Amel masih selalu berkilah dan menghindar dengan alasan tunggu undangan dari notaris. Sampai saat ini aja kita tidak tahu notarisnya siapa. Tidak tahu, mereka tidak mau memberitahu kami apapun itu, gitu loh. Jadi kalau memang ada wasiat, kalau memang ada notaris, ya beritahu aja kami. Kenapa harus mengumpet-ngumpet, gitu? Kenapa kalian harus tertutup, tidak ada keterbukaan? Pokoknya kita sih kepengennya itu segerakan saja, gitu. Makanya di sini saya berpesan kepada Amel selaku pengacara ya, segerakanlah untuk membacakan wasiat itu supaya tidak ada kecurigaan-kecurigaan lain di keluarga kami. Kalau kalian tidak mau dicurigai oleh keluarga kami, tolong kalian laksanakan semuanya sesuai dengan aturan. Jangan mempermainkan kami, gitu loh. Kami selama ini sudah menunggu dan selalu bersabar. Kalau untuk baca wasiat itu wewenangnya notaris. Saya nggak bisa pastikan kapannya. Nanti saya tunggu undangan dari notaris saja. Ya kan, kita kan bicaranya kan setelah 40 hari. Bukannya di hari 40 loh, setelah 40 hari. Jadi ditunggu aja itu. Anak-anak sih nggak ada masalah apa-apa ya. Mereka hanya menunggu aja. Kan nanti notaris yang akan undang siapa yang berwenang, siapa yang berhak hadir di pembacaan wasiat itu. Kalau nggak ada berkepentingan ya nggak bisa ikut gitu. Walaupun pilihan saya sebenarnya lebih berharap saya akan berhadapan dengan seorang master dari produser daripada putranya. Tapi saya nggak tahu alasan lain hal hingga akhirnya sekarang saya harus ketemu dengan seorang Aska. Yang pasti kita nggak tahu pertarungannya akan jadi seperti apa dan bagaimana. Terlepas apapun nantinya, saya pasti dibantu oleh Pak Armin sebagai memang sesana yang selalu melatih tinju saya, walaupun saya baru mengenal tinju. Tapi seenggaknya
saya tetap akan latihan fisik dan lain-lain semuanya untuk lebih akan menyesuaikan. Dan acara ini diadakan waktu mungkin dengan promotor dan saya akan dipertemukan di sini. Kita bukan hanya tentang bagaimana menunjukkan siapa yang paling jago di antara kita, tapi semoga dengan adanya event ini juga lebih menghidupkan lagi tinju Indonesia. Terima kasih. Ya sih, sebenarnya kan kalau tinju itu kan dia pasti khayalan musuhnya harus di atas dia. Gue sih berharap jujur aja sampai hari ini jadi musuh gue adalah seorang master dari korupsi dengan memiliki segala macam bentuk bela diri dan lain-lain. Masa cuma sama seorang gladiator yang keluar masuk penjara, berantemnya di penjara, masa takut sih. Saya nggak pernah punya bela diri, saya berantem dari kecil, 16 tahun saya udah di penjara karena kasus pengeroyokan dan lain-lain. Saya berantem di jalanan, saya nggak pernah ada bela diri. Tapi seenggaknya kalau saya dapat lawan seorang Master Deddy Corbuzier, menang atau kalah itu sebuah penghormatan buat saya. Jadi kita lihat ya nanti kalau udah lawan Aska itu gimana hasilnya. Nanti mungkin setelah itu kita yang duel ya. Aku bilang it's not 100%. That's why aku beneran ini akan serius. Because I said I'm not underestimating Om Vicky bisa menang, Lucky Bro bisa menang. That's why aku akan take this seriously, train dan bener-beneran coba. Karena ini anak memang dari kecil dilatihnya memang keras. Saya ngelatih dia untuk bela diri memang sangat amat keras. Dia punya 5 bela diri yang berbeda. Jadi aku cuman kan as Papa tadi bilang untuk first round cuma akan main-mainin aja. First round main-mainin, second round aku akan go straight ahead, coba knock him out, and that's it. Ya karena memang tujuan utama kita harusnya sih Master Deddy Corbuzier ya. Karena memang ya bukan karena tidak ada kepentingan, saya udah bilang saya tidak ada permasalahan apa-apa sama beliau. Tapi namanya kita udah bertarung terus kan pasti pengen cari musuh yang memang secara statistik harus di atas kita kan gitu. Dan itu lawan yang bener-bener memang ya kita harapkan gitu. Makanya berhadapan dengan seorang ya Deddy Corbuzier itu adalah suatu hal yang menjadi tujuan utama gitu. Melawan seorang Deddy Corbuzier harus melalui Aska, nggak ada pilihan. Ya kita buktikan aja lah nanti di ring semaksimal mungkin ya kita akan lakukan ya. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tapi ternyata keberatan dia terhadap putusan itu semua sudah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut Pengadilan Tinggi sudah diperiksa dalam persidangan. Nah, kemudian demikian juga dengan memori banding dari penuntut umum jaksanya, di mana semua dia mendukung keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tetapi dukungan itu semua sudah ada dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut Pengadilan Tinggi demikian. Dan akhirnya pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 tadi, 29 Maret 2022 tadi, sebelum Mbak kesini sekitar jam 8 atau setengah 9, itu dibacakanlah persidangan putusan dari Pengadilan Tinggi yang intinya menguatkan. Artinya semua apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu sudah dianggap tepat dan benar. Dan memori bandingnya itu tidak mempengaruhi lagi, baik memori banding daripada si Gaung Sabda Alam Muhammad terdakwa maupun dari memori bandingnya penuntut umum. Tidak mempengaruhi lagi karena sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya. Oleh karena itu, karena dikuatkan, kesimpulannya tetap putusan PN itu yang apapun keputusan banding, saya sudah tegaskan saya akan mengajukan kasasi karena pucuk proses persidangan itu di Mahkamah Agung. Kami akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan baik yang pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Jadi kasasi kami akan ajukan setelah saya mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa perkara ini sudah diputus
Biasa, Pak. Kalau dalam proses hukum itu putusan itu pengadilan negeri terus banding pengadilan tingginya sama, ya kita kasasi. Karena proses persidangan itu ada pada tingkatan-tingkatan tertentu. Tingkat pertama itu adalah pengadilan negeri. Kalau Anda tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri, Anda bisa banding. Kalau Anda tidak puas pada putusan banding, Anda bisa kasasi. Jadi itu hak yang diberikan oleh KUHAP. Tapi apakah ada Gaganya sendiri Bang yang akan mengkasasi atau dari gimana nih Bang? Ya pasti Gaga lah, Gaga memberikan kuasa ke saya akan banding, kasasi nantinya, dan itu pasti ada atas persetujuan keluarganya. Nggak mungkin. Banyak hal-hal itu tidak bisa saya sampaikan sekarang karena bagian dari hal-hal yang ada di dalam kasasi. Sehat, Gaga sehat, siap-siap mau puasa. Sebelum puasa ini pun dia puasa Senin Kamis. Sebagai bentuk dia mencoba ikhtiar. Istiqomah, dia berikhtiar, berdoa kepada Allah supaya dia sehat terus. Nggak ada apa-apa. Ada pesan-pesan nggak sih Bang dari Gaga mungkin terakhir? Nggak ada pesannya, ya takdir itu diikutin. Takdir itu jangan dipersoalkan. Takdir itu adalah garis dari Allah terhadap manusia yang harus kita ikutin. Jadi kalau takdirnya seperti ini ya ikutin, kita nggak bisa. Nggak ada satupun manusia yang mampu merintangi atau menghalangi sebuah takdir terhadap manusia. Belum, nunggu Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyerahkan pemberitahuan putusan, bahwa habis itu saya kasasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.